Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Oktaviur Rahman, NIM 15118611, kelas S1 TI 02, STIMIK Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pointer. Nah, pointer adalah sebuah variabel yang berisi alamat dari variabel lain. Suatu pointer dimaksudkan untuk menunjukkan ke suatu alamat memori, sehingga alamat dari suatu variabel dapat diketahui dengan mudah. Arti pointer dalam bahasa adalah petunjuk atau bisa dibilang penentu, dan secara sederhana bisa diartikan sebagai tipe data nilai yang nilainya mengarah pada nilai yang terdapat pada sebuah area memori atau alamat memori. Nah, namun dalam bahasa C, pointer berfungsi sebagai variabel array. Nah, berarti pointer sebagai petunjuk alamat elemen array ke 0 dalam variabel C. Nah, fungsi pointer yang utama yaitu menyimpan alamat memori dari sebuah variabel. Pointer juga dapat berfungsi untuk menyimpan suatu alamat memori dari sebuah fungsi. Nah, kegunaan pointer yang utama adalah untuk menyimpan alamat memori dari sebuah variabel atau data type atau objek dari kelas. Selain menyimpan alamat dari variabel, pointer juga dapat digunakan untuk menyimpan alamat dari sebuah fungsi. Nah, kita juga dapat memperlakukan function pointer seperti pointer biasa, misalnya pointer ke objek dan pointer ke data type. Kita dapat menyimpan, mengirimkan, merubah address, atau mengevaluasi address dari pointer ke fungsi ini dengan sifat tambahan. Kita dapat memanggil fungsi yang ditunjukkan oleh function pointer. Nah, pointer bisa juga berguna untuk mengirimkan parameter yang berupa variabel ke dalam fungsi. Artinya, nilai variabel bisa diubah dalam fungsi untuk membuat variabel, untuk merubah variabel dinamis, tapi bukan untuk variabel statis. Nah, penggunaan function pada pointer C++ dibatasi, yaitu function pointer tidak boleh menunjuk pada function yang berada dalam sebuah kelas atau kelas member function, kecuali function tersebut berjenis statik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam operator pointer. Ada dua operator pointer, ada dereference dan reference. Nah, operator dereference yaitu operator yang berfungsi mendeklarasikan suatu variabel di dalam penggantian memori. Operator ini biasa disebut dengan address of. Jika ingin mengetahui di mana variabel akan disimpan, kita dapat memberikan ampersand atau tanda dan di depan variabel yang berarti address of. Sedangkan operator reference ini berkebalikan dengan operator dereference yang kita tahu di mana nilai operator dereference adalah nilai variabel menjadi alamat memori, sedangkan reference mengubah alamat memori menjadi nilai variabel. Nah, operator reference atau tanda bintang yaitu operator yang dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat dalam variabel yang berpointer. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan identifier asterisk atau tanda bintang itu. Nah, operator ini biasa disebut dengan value pointed by. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang macam-macam pointer. Menurut yang saya ketahui ada tiga macam-macam pointer yang saya ketahui. Nah, ada pointer bertipe void, ada pointer arithmetica, dan ada pointer null. Pointer bertipe void adalah pointer yang dapat menunjuk ke data tipe apapun. Jadi semua data tipe dia bisa. Pointer semacam ini dideklarasikan dengan tipe void sehingga sering dikenal dengan istilah void pointer. Sedangkan pointer arithmetica, elemen-elemen array biasanya diakses melalui indeksnya. Sebenarnya ada cara lain yang lebih efisien, yaitu dengan menggunakan pointer. Pointer semacam ini disebut dengan istilah pointer arithmetica. Konsep dasar dari pointer arithmetica ini adalah melakukan operasi arithmetica terhadap variabel yang bertipe pointer. Pointer null, pada saat program dijalankan, pointer akan menunjuk ke alamat acak pada memori, sehingga diperlukan inisialisasi agar hal tersebut tidak terjadi. Dalam C++ terdapat sebuah cara untuk membuat pointer tidak menunjuk ke alamat manapun, yaitu dengan mengisikan pointer tersebut dengan nilai 0. Nah, karena hal inilah maka pointer tersebut sering dinamakan pointer 0 atau null pointer. Sebagai contoh nih, kita mempunyai pointer okta dan kita ingin melakukan inisialisasi pointer tersebut dengan nilai 0, maka sintaksnya adalah sebagai berikut nih. Bisa lihat di layar, di sini ada okta sama dengan 0. Jadi sintaksnya seperti itu. Nah, saya akan memberikan satu contoh cara kerja dari pointer.
Di sini saya mendeklarasikan integer skip, next, dan integer pointer stop. Saya mendefinisikan sejak awal nilai skip adalah nilai dari data variabel skip 2000. Nah, sedangkan stop bernilai dari alamat memori skip, dan next mempunyai nilai dari isi alamat variabel pointer atau pointer stop. Maka di sini kita lihat step pertama. Step pertama di sini ada 2000 nilai data dari skip. Nah, sedangkan nilai stop mempunyai nilai variabel dari alamat memori skip. Di sini kita bisa lihat alamat memori skip adalah 100, maka di sini nilai variabel stop adalah 100. Dan next adalah mempunyai nilai data dari alamat dari stop, maka next mempunyai alamat dari nilai data dari alamat 100 atau stop. Nilai alamat stop adalah 100, maka di sini akan terisi 2000. Nah, sekiranya seperti itu. Dan saya akan memberikan satu contoh alamat codingan atau contoh program tentang pointer. Di sini saya mendeklarasikan integer contoh dengan nilai data 10. Ini nilai awalnya ya. Dan contoh 2 dengan nilai data 20 dan integer pointer PTR. Nah, PTR mempunyai nilai dari alamat contoh 1, dari alamat memori contoh 1, dan pointer PTR saya mendeklarasikan dengan nilai datanya 8. Dan untuk PTR yang contoh 2 saya di sini mendeklarasikan dengan PTR dari mempunyai nilai data dari alamat memori contoh 2, dan PTR ini sendiri pointer PTR ini mempunyai isi alamat 14. Maka contoh 1 sekarang, karena di sini contoh 1 mempunyai alamat memori dari PTR, maka di sini akan keluar dengan sendirinya 8 di sini yang ini, karena PTR sendiri berisi dari alamat memori contoh 1. Maka sedangkan isi dari alamat memori contoh 1 adalah 8. Kita bisa tahu di sini karena pointer PTR mempunyai angka 8. Dan contoh 2 akan sendirinya dengan keluar nilai 14 ini. Nah, sekiranya begitu. Ini hasil dari compile-nya. Nah, contoh 1 sekarang mempunyai nilai data 8 dan contoh 2 sekarang mempunyai nilai data 14 ya. Sekian dari saya. Sekiranya kalian bisa bertanya atau like dan share video saya ini, karena saya juga baru pertama untuk main kayak gini. Jadi saya ingin jika ada masukan atau pertanyaan, kalian bisa ngisi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.